Kita bersyukur kepada Allah Ta'ala pada malam hari ini bersama-sama kita berkumpul di Majlis Ta'lim Nuril Anwar. Mudah-mudahan Allah Ta'ala menganugerahkan cahayanya kepada kita di dalam hati kita. Sebab an-nur, cahaya, apabila masuk ke dalam hati seorang hamba, maka infasah, dia akan memotori segala tindak tanduk hamba tersebut dan membuat hamba itu menjadi pribadi yang dekat dan dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ditanya, ada gak ciri-ciri orang yang mendapatkan nur dari Allah di dalam hatinya? Maka dijawab oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, at-tajafi an daril ghurur wal inaba ila daril wal amal lil maut qabla nuzulih atau kama qala. Ciri orang yang di hatinya mendapatkan nur cahaya dari Allah adalah dengan orang tersebut tidak memiliki hasrat terhadap hal-hal duniawi, tidak memiliki hasrat terhadap tahta, terhadap harta, terhadap yang diliputi oleh banyak orang. Tajafi anda lilur, nggak punya hasrat kepada hal-hal duniawi, dan juga memiliki kecondongan dan semangat untuk mengejar yang abadi di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala, mengejar akhirat, memprioritaskan sholat, memprioritaskan majlis, memprioritaskan zikir, memprioritaskan Al-Quran. Dan juga ciri yang ketiga adalah bersiap untuk kematian, isti'adad lil maut qabla nuzulih, bersiap untuk kematian sebelum datangnya kematian tersebut. Kalau udah datang kematian baru mau bersiap, baru mau sedekah, ya sama juga bohong. Orang kafir juga mereka bilang, qalu law kunna nasma'u aw na'qilu ma kunna fi ashabis sa'ir. Mereka berkata di lubang-lubang neraka, mereka bilang, andaikan dulu di dunia kami mau mendengar, mau merenung, mau berpikir, niscaya kami nggak bakalan masuk neraka. Fa'tarafu bidzambihim, mereka menyadari, mengakui dosa mereka. Fasuhqan li ashabis sa'ir, namun mereka celaka dan binasa. Andaikan sadarnya ketika mereka masih hidup. Nah, kita sekarang yang hadir di Majlis Nuril Anwar, Majlis Nuril Anwar, kita hadir di sini, hendaknya kita pulang membawa nur di dalam hati kita. Allah Ta'ala berfirman, "Ja'akum minallahi nur wa kitabun mubin." Telah datang kepada kalian dari Allah nur, cahaya, wa kitabun mubin, dan Al-Quran yang memberikan penjelasan. Nabi Muhammad nur, cahaya yang hakiki, yang sejati. Sehingga ketika ditanya sahabat Rasulullah, seperti apa sih wajah Nabi Muhammad? Mereka jawab, ka'anna wajhahu gamar bal adwa'u minal gamar. Cahaya beliau bagaikan bulan, bahkan lebih terang daripada bulan, kata sahabat. Nur. Beliau juga, para sahabat Rasul ditanya tentang Rasul sallallahu alaihi wasallam, mereka jawab, ka'anna syamsa tajri fi wajhi, seolah-olah matahari bersinar di wajahnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sahabat lagi yang lain bilang, saya duduk malam hari hadir majlis bersama Nabi di malam bulan purnama, saya lihat bulan yang indah, terus saya lihat wajah Nabi Muhammad. Saya membanding-bandingkan, sungguh demi Allah wajah Rasulullah lebih indah daripada bulan purnama sallallahu alaihi wasallam. Beliau nur, cahaya sejati. Dan beliaulah Nabi Muhammad yang ketika berjalan bersama para sahabat, itu sahabat Rasulullah kalau jalan sama Nabi, mereka tuh ngeliat-liat ke tanah di siang hari. Apa yang dicari? Dicari bayangan. Oh, ini bayangan saya, ini bayangan teman saya. Dicari mana bayangannya Nabi. Oh, ini bayangannya Nabi. Kalau udah ketemu bayangannya Nabi, mau apa? Mencari-cari bayangan Rasul di tanah. Mereka mau jangan sampai ketika berjalan nanti bayangan Nabi terinjak oleh kaki mereka. Tuh, ta'zimnya kepada Rasulullah
Sampai kalau jalan sama Nabi, jangan sampai bayangan Rasul yang ada di tanah terinjak oleh kaki mereka. Sampai segitunya. Coba tanyakan ini kepada orang-orang yang menginjak syariat Nabi di rumahnya. Bagaimana menginjak syariat Nabi di rumahnya? Di rumahnya menginjak syariat Rasul sallallahu alaihi wasallam. Yang nyala di rumahnya antara maghrib dan isya televisi. Yang benar aja. Giliran masuk adzan subuh, di rumah semua masih tidur. Belum ada yang bangun. Baru bangunnya matahari udah tinggi baru bangun. Itu bukankah itu nginjak syariat Nabi? Membiarkan kaum wanitanya, anak gadisnya, istrinya keluar dengan membuka aurat, enggak menutup aurat dengan benar, enggak menutup aurat dengan baik. Bukankah itu nginjak syariat Nabi Muhammad? Membiarkan kaum wanitanya keluar ya dengan apa namanya, dengan make up-nya, dengan parfumnya, kecium sama laki-laki yang bukan muhrimnya. Wanita itu suaminya satu tapi dinikmati oleh banyak orang. Enggak cukup dinikmati oleh banyak orang, yang ketemu langsung taruh pasang foto, masukkan di media sosial biar tambah banyak yang menikmatinya. Nauzubillah. Kalau sahabat Rasulullah berupaya jangan sampai menginjak bayangannya Rasulullah. Nah ini akhlaknya Nabi, masa mau kita injak-injak? Kan kita umatnya Nabi Muhammad, yang laki yang perempuan. Yang perempuan umatnya Nabi. Bagaimana engkau perlakukan nabimu? Yang laki kalian juga umatnya Nabi. Yang tua kalian umatnya Nabi. Yang muda kalian umatnya Nabi Muhammad. Nabi nyampein agama ini ke kita keringetan, capek, pegel-pegel badannya, dilemparin batu, diperangi, diganggu, cuma buat ngajarin kita tutup aurat yang benar. Cuma buat ngajarin ke kita sholat 5 waktu. Cuma buat ngajarin ke kita jaga pergaulan, jangan salah bergaul, jangan salah berkawan. Cuma buat ngajarin kita ayo hadir majelis, ayo ke masjid. Begitu, ayo jaga batasan antara laki-laki dengan yang perempuan, dengan yang bukan muhrim. Begitu. Terus jerih payahnya Nabi masa enggak kita hargai, masa kita injak begitu aja. Itu sahabat berupaya jangan sampai nginjak bayangannya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pernah sekali terkadang ketika mereka mencari-cari bayangannya Nabi enggak ketemu. Siang hari jalan nih, mana bayangannya Nabi? Jangan sampai keinjak, enggak ketemu. Lihat nih bayangan saya, ini bayangan dia, ini bayangan dia. Bayangan Nabi, orangnya ada, bayangannya enggak ada di tanah. Kenapa? Lampu neon enggak ada bayangannya di tanah. Sama-sama terangnya juga. Nur, Rasulullah nur. Nabi itu tiap hari saat sholat subuh, waktu sholat Qobliyah subuh, habis sholat Qobliyah subuh, sebelum sholat subuh, Nabi bilang, ini kita sini suka sholat Qobliyah subuh gak? Mudah-mudahan. Tapi sebagian orang boro-boro, subuhnya aja telat. Subuhnya aja telat. Begitu. Nah itu Nabi itu selalu sholat Qobliyah subuh, nggak pernah ditinggal. Sampai sebagian ulama menyangka jangan-jangan itu wajib. Soalnya nggak pernah ditinggalin oleh Rasulullah. Itu Rasulullah sholat Qobliyah subuh. Nabi bilang raka'atal fajri khairun minad dunya wa ma fiha. Sholat Qobliyah subuh pahalanya lebih baik dari dunia seisinya. Masya Allah. Ini kalau dikasih tahu yang sholat Qobliyah subuh dapat motor, kira-kira bagaimana? Dari sekarang gitu udah melek, jangan sampai ketiduran, ya kan? Tapi motor seisi dunia, mobil seisi dunia, istana seisi dunia, emas seisi dunia, Qobliyah subuh lebih baik dari dunia seisinya. Kata Rasulullah SAW. Nabi kalau ngomong benar nggak? Benar. Cuma kita percaya nggak? Ya, harus percaya. Kalau nggak percaya bahaya, kufur. Harus percaya. Nabi kalau ngomong benar. Qobliyah subuh 2 rakaat Qobliyah subuh lebih baik dari dunia seisinya. Belain salat Qobliyah subuh. Nabi kalau salat Qobliyah subuh rakaat pertama baca qul ya ayyuhal kafirun, rakaat kedua habis Fatihah baca qul huwallahu ahad. Terkadang rakaat pertama habis Fatihah baca alam nashrah, rakaat kedua baca alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Itu dalam riwayat man qara'a
bi alam wa alam fi rakaat al-fajr, amina minal alam fi dzalikal yaum. Atau kama diriwayatkan yang ketika sholat qabliyah subuh baca surat alam dan surat alam. Alam nashrah dan rakaat kedua alam tara. Ya, ketika dia baca surat alam dan alam, maka selamat dari alam. Apa itu alam? Alam itu dari penyakit. Ayo, takut sama penyakit, sama virus, sholat qabliyah subuh biar selamat dari penyakit. Begitu. Makanya orang kalau sakit, kalau ditimpa musibah, introspeksi diri. Lu nggak sholat jamaah ya, isya nggak berjamaah ya, subuh nggak berjamaah ya, nggak sholat qabliyah ya, belum sedekah ya. Introspeksi diri, cari tahu apa yang kurang pada dirinya. Begitu, introspeksi diri. Nah itu Rasulullah sholat qabliyah subuhnya begitu. Terus habis sholat qabliyah subuh, Nabi doa, Allahumma rabba Jibril wa rabba Israfil wa rabba Mikail wa rabba Muhammadin Nabi, na'udzubika minan nar. Wahai Allah, Tuhannya Jibril, wahai Allah, Tuhannya Mikail, wahai Allah, Tuhannya Israfil, wahai Allah, Tuhannya Nabi Muhammad. Aku berlindung kepadamu dari api neraka. Tuh kata Rasulullah, tiap hari begitu. Melek mata yang diingat akhirat, bukan melek mata buka handphone. Ada pesan nggak? Ada orang melek mata belum ngapa-ngapain, masih bau jigong, udah update status. Padahal dia nggak tahu apa status dia di hadapan Allah sebagai orang yang diridhai atau orang yang dimurkai. Melek mata, ayo baca doa, ingat surga, ingat neraka, ingat akhirat, ingat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu Nabi begitu. Terus Nabi baca doa al-fajr. Allahumma inni as'aluka rahmatan min 'indika tahdi biha qalbi tajma' biha shamli talum biha sya'ati tarud biha ulfati tusli biha dini tahfaz biha ghaibi tarfa biha syahidi tuzaki biha amali tubayyid biha wajhi. Ini doa yang agung, doa nabawiyah, doa nabawi, doa Nabi Muhammad. Itu panjang nih doa. Di akhir doa tersebut Nabi bilang, Allahumma ja'alli, ya Allah jadikan untukku nuran fi qalbi, nuran fi qabri, nuran fi sam'i, nuran fi basari, nuran fi sya'ri, nuran fi bashari, nuran fi lahmi, nuran fi dami, nuran fi udhami, nuran fi asabi, nuran min baini yadai, nuran min khalfi, nuran an yamini, nuran an shimali, nuran min fawqi, nuran min tahti. Allahumma atini nura, Allahumma zidni nura, waj'al li nura. Dalam riwayat waj'alni nura. Ya Allah, jadikan untukku nur, cahaya di dalam hatiku, di dalam kuburku, di mataku, di telingaku, di hadapanku, di belakangku, di kananku, di kiriku, di atasku, di bawahku. Nur, cahaya di atas, bawah, kanan, kiri. Nur di kulitku, di dagingku, di ototku, di persendianku, di pembuluh darahku, di tulangku, di sumsumku, fi azmi, sya'ri, bashari, lahmi, dami. Sampai Rasulullah bilang, ij'al li nur, berikan saya pasokan cahaya. Waj'al li nur, jadikan saya cahaya. Sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Huwa an-nurul mubinu bihi ihtadaina, huwa ad-da'i ila aqwa sabili. Beliau adalah nur, cahaya. Dengan cahaya tersebut kita dapat hidayat dari Allah Ta'ala. Ini malam kita berada dalam cahaya cinta kepada Nabi Muhammad, dalam cahaya peneladanan terhadap Nabi Muhammad. Di rumah kita ada cahaya Nabi gak? Ada gak di rumah kita cahaya Nabi? Yang di rumahnya ada sunnah Nabi, ada cahaya Nabi. Itu setiap sunnah nur. Siwak, ada cahayanya Nabi Muhammad. Yang punya siwak punya cahaya Nabi Muhammad. Begitu. Masuk rumah kaki kanan, bawa cahayanya Nabi Muhammad. Makan dengan tangan kanan, cahayanya Nabi Muhammad. Makan, minum, baca bismillah, cahaya. Ngamalin sunnah, tidurnya berbaring sebelah kanan, ngadep kiblat, baca doa mau tidur, bangun tidur baca doa juga, cahaya Nabi Muhammad. Bangun malam tahajud, cahaya Nabi Muhammad. Enak kan dapat cahaya Nabi?
ada juga yang dapat kencing setan. Nah, lihat, orang yang jauh dari Nabi sial aja, apes. Ini kira-kira kalau kita rumahnya orang Islam, tahu-tahu rumah kita dimasukin sama anjing. Anjing kencing di ruang tamu, kira-kira bagaimana? Sial, apes. Marah kita, sumpek seharian. Masalahnya anjingnya bukan cuma masuk ke ruang tamu, masuk ke kamar kita, dia kencing di kamar kita. Di kasur kencingnya, parah gak? Udah gitu, bukan cuma sekedar di kasur, dia kencing di mukanya kita. Air kencingnya sampai ke kuping kita. Anjing kencing di kuping kita. Udah gitu bukan cuma sekali, tiap hari. Terus ini orang hidupnya biasa-biasa aja, masih bisa ketawa, nggak waras ini orang. Nggak beres akalnya ini orang, nggak waras. Nanti punya kelainan, punya penyakit jiwa, pergi ke psikiater, nggak beres. Kok bisa tiap hari dikencingin anjing di kupingnya? Oh dia biasa aja. Tapi ada yang lebih dahsyat dari itu. Tiap hari kupingnya dikencingin setan. Kencingnya setan lebih najis daripada kencingnya anjing. Bagaimana tuh? Itu Nabi disebutkan, ya Rasulullah, fulan, ada fulan, dia la yagum illa ba'da adzan al-fajr. Dia adzan subuh masih tidur. Pas adzan tidur. Baru bangunnya pas adzan. Adzan subuh baru dia bangun. Telat. Baru bangun begitu adzan subuh. Masih sejam lagi kan terbit matahari. Bangunnya pas adzan subuh. Nabi bilang, "Zaka bala syaitan fi udhuni." Orang itu adalah orang yang telinganya dikencingin oleh syaitan. Dikencingin setan. Kalau udah dikencingin setan, ya udah jangan cerita Nur deh. Nah, lu dikencingin setan tiap hari. Betah, masih bisa ketawa. Update status lagi. Update status. Update status apa? Dikencingin setan. Waliyadzubillahi min dzalik. Ada satu orang bilang kepada anaknya, kepada muridnya, ya bunai, la yakunu dik akyas mink. Wahai anakku, jangan kamu kalah dengan ayam jago. Jangan biarkan ayam jago lebih baik dari kamu. Ayam jago sebelum subuh udah bangun. Masa kamu gak bangun? Masa kalah sama ayam? Masih menang ayam. Ayam aja yang menang begitu dipotong bagi orang. Kalau dia kalah, jangan kalah sama ayam. Walidzalik kita di sini nih hadir majelis Nuril Anwar, kita pengen pulang bawa cahaya. Cahayanya itu bagaimana? Ayo tekad mulai sekarang ya, saya mesti sholat jamaah, nggak boleh ninggal sholat. Begitu. Mulai sekarang bergaulnya sama orang yang hatinya membawa cahaya. Jangan salah teman, jangan salah bergaul, jangan salah lingkungan. Lingkungan masjid, lingkungan majelis taklim, itu yang kita datengin. Berkawannya begitu. Sebab Nabi bilang, al-mar'u min jalisih, al-mar'u ala dini khalilih, falyanzur ahadukum man yukhalil. Seseorang tergantung dari teman duduknya siapa. Nongkrongnya sama siapa, lihat-lihat duduknya sama siapa. Man jalasal akhyar hudzi bil khair wal asrar. Yang duduk sama orang baik jadi baik, yang duduk sama orang bejat jadi jahat. Duduk sama orang yang pecandu narkoba, punya narkoba. Kira-kira apa yang terjadi? Sewaktu-waktu dia bisa dibawa juga ke kantor polisi. Dituduh, ditangkap, nggak ada proses dulu. Enggak, saya nggak make, beneran nggak make. Nggak bisa. Ente duduk bergaul sama dia bawa sial. Di dunia sial, di akhirat lebih sial. Kita sekarang duduk, zaman sekarang orang mau duduk, mau dekat aja tuh dia jaga-jaga. Lu batuk ya? Bersin ya? Pilek ya? Nggak ada penciuman ya? Nggak ada rasa ya? Ya udah. Sampai sebagian orang, bukan sebagian, banyak orang, kantor, tempat pekerjaan, begitu. Bahkan kalau mau bertemu kepada orang-orang tertentu, pejabat atau hartawan, atau bahkan individu tertentu mau ketemu, atau mau hadir hajatan di tempat-tempat tertentu,
Swab dulu, periksa dulu, lu bawa kuman apa enggak, bawa virus apa enggak. Kita mewaspadai, jangan sampai ketularan penyakit virus yang dibawa. Padahal virusnya nggak kelihatan sama mata. Apa nggak kelihatan? Ya pokoknya positif dah, pokoknya udah dah. Ada gejala, nggak ada gejala, tanpa gejala, positif udah. Emang mesti, nggak ada colok kanan, nggak ada colok kiri, nggak ada colok mulut, begitu. Semuanya mesti dicolok. Pokoknya mesti ada, nggak ada mesti ada, dicari-cari. Subhanallah. Oke, nggak jadi masalah. Kita sampai sedetail itu berhati-hati, jangan sampai kena virus. Puncaknya virus apa ya? Mati. Udah kan? Begitu mati, perlu suntik? Enggak. Perlu colok-colok? Enggak. Perlu vitamin? Perlu obat? Perlu rumah sakit? Perlu infus? Kagak. Udah, orang kalau udah mati sehat. Nggak perlu kontrol, nggak perlu ke dokter, nggak perlu beli obat. Selesai urusan dia. Kalau udah mati, puncaknya mati. Tapi sekarang kalau kita ninggalin sholat, virus ninggalin sholat, virus pergaulan bebas, virus buka-bukaan aurat, kita mati, masalah nggak selesai. Masalah nggak selesai, mati tambah dahsyat di akhirat, tambah berat urusannya di akhirat, tambah parah. Makanya jangan salah bergaul. Sebab sebagaimana tuh virus bisa nular, begitu juga attiba' yasrigut tiba'. Tabiat seseorang itu saling mencuri dari tabiat orang lain, melekat. Yang duduk sama tukang bohong ntar jadi bohong. Yang duduk sama tukang caci maki, walaupun tadinya sopan, duduk sama tukang caci maki, wah ikut caci maki juga ntar. Duduk sama pendengki, jadi pendengki juga. Duduk sama provokator, jadi provokator juga. Duduk sama orang yang narkoba, awas kena narkoba juga. Duduk sama yang minum minuman keras, kena juga. Hati-hati. Attiba' yasrigut tiba', itu tabiat saling mencuri, menular satu sama lain. Nah karenanya itu ayo kita tahu diri kita orang gak beres, kita banyak dosa. Udah kita banyak dosa, jangan tanggung. Nongkrongnya jangan sama pendosa, nongkrongnya sama aulia, selesai masalah. Saya pendosa, ya nongkrong dia sama aulia, sama sholihin. Pendosa nongkrong di masjid, pergi ke masjid. Pendosa bangun malam tahajud, emang tahajud buat pendosa, bagus. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bangun malam sampai kakinya bengkak. Siti Aisyah bilang, lima tasna'at ya Rasulullah, kenapa engkau berbuat sampai seperti ini ya Rasulullah? Kan dosamu udah diampuni yang terdahulu dan yang akan datang. Nabi bilang, ya Aisyah, afala akunu 'abdan syakura, saya pengen menjadi hamba yang mengenal bersyukur kepada Allah Ta'ala, yang ahli dalam bersyukur. Nabi nggak ada dosa, bangun malam sampai kakinya bengkak. Kita dosa kita banyak, mana tangisan di tengah malam? Mana doa kita, mana tahajud kita, mana taubat kita kepada Allah Ta'ala? Andaikan kita meninggal dunia sedangkan masih tersisa satu dosa kecil, masih tersisa satu dosa kecil yang Allah ingin nuntut kita atas dosa tersebut, maka niscaya kita mampus sudah. Jangan sampai kita meninggal masih tersisa dosa, tobat, minta ampun kepada Allah Ta'ala. Ayo, kita semuanya punya dosa. Anak kita, istri kita, keluarga kita, ayo bersama-sama bertobat. Jaga tutup auratnya dengan benar, jaga batasan pergaulan bebas. Jangan ganggu orang, kasih manfaat, bantu orang, tolong orang, kasih manfaat sama orang. Begitu, manfaat kepada semua. Kasih makan orang, begitu, kasih sedekah kepada orang, muslim ataupun non muslim, hatta yang non muslim. Walaupun terakhir ada ini satu cerita. Dulu tuh di daerah sini di Indonesia, di Jakarta sini, daerah Betawi di Jakarta, zaman dulu sekitar 50 atau 70 tahun yang lalu, ada satu orang datang dari Hadramaut, pendakwah. Dia berbisnis, tinggal di Indonesia, dagang, bisnis, dan dakwah selama 20-30 tahun. Setelah 30 tahun, di akhir umurnya,
Dia mau pulang, balik ke negerinya, mau mati di sana udah, nggak mau balik lagi ke Indonesia. Maka dia berpamitan kepada warga lingkungan, bikin ketemuan silaturahmi, pamitan kepada mereka. Itu semuanya pada sedih. Dan di antara tamu dia tuh yang paling nangisnya paling kenceng, tahu, tetangganya yang bersuku Cina, Tionghoa dan non Muslim. Nangis kejar. Sampai dia bilang, lu kan bukan orang Islam. Iya. Terus lu orang Cina. Iya. Kenapa lu nangisin dia? Kenapa nih orang mau pulang, lu tangisin? Bilang, saya 30 tahun bertetangga sama dia, 40 tahun bertetangga sama dia. Sekalipun ya nggak pernah dia ngeganggu saya. Bahkan saat keluar ke teras nih, nggak pernah nengok ke rumah saya tuh ngintip apa rumah saya ada apaan. Dia jaga matanya. Nggak pernah ngintip rumah saya, nggak pernah ngeliatin bini saya atau anak gadis saya. Bahkan kalau saya keluar kota, saya titipkan keluarga anak saya kepada dia. Saya lebih percaya sama dia daripada sama kerabat dan saudara adik kakak saya. Saya lebih percaya sama dia. Tuh. Muslim tuh kayak begitu. Muslim kayak begitu. Muslim ngeganggu tetangga. Muslim ngeganggu lingkungan. Sama orang kafir aja nggak diganggu. Apalagi sesama orang Islam. Jadilah muslim sejati, jadilah mukmin sejati. Nabi bilang, wallah la yu'min, wallahi la yu'min, wallahi la yu'min. Demi Allah, enggak beriman, enggak beriman, enggak beriman. Siapa ya Rasulullah yang enggak beriman? Man la ya'man jaruhu bawa'iqah. Yang bikin tetangganya tidak merasa aman dari gangguannya tidak beriman. Mukmin membuat tetangganya aman, membuat lingkungannya aman, membuat masyarakatnya aman, rekan kerjanya aman, membuat mereka merasa aman dalam kehormatan mereka, dalam harta mereka, enggak ganggu orang. Itu mukmin yang sejati. Jadilah kita orang yang kayak begitu. Semua orang, hatta yang kafir, berikan keamanan kepada mereka, apalagi kepada sesama muslim. Muslim yang sejati yang membuat muslimin lain selamat dari gangguan mulut dan dari gangguan tangan. Muslim ngatain orang, muslim abal-abal, muslim palsu, muslim gadungan. Sebab dalam Sahih Al-Bukhari Nabi bersabda al-muslim. Tahu kalimat al-muslim, ada alif lam ma'rifah. Bukan muslim sembarang. Muslimun itu muslim sembarang aja, tapi al-muslim, tahu al-muslim? Muslim yang sebenarnya, muslim dalam tanda kutip, muslim yang sejati, muslim yang hakiki, yang membuat muslimin lain selamat dari gangguan mulut dan tangannya. Kalau muslim lain nggak selamat dari mulutnya, lu masalah. Siapapun muslim lain tersebut, mau itu muslimnya orang bodoh, muslimnya tukang maksiat, muslimnya pejabat, muslimnya lurah, presiden ataupun camat, muslim kan membuat mereka selamat dari gangguan mulut dan tangannya. Tapi selama dia masih ngeganggu muslim lain dengan mulut dan tangannya, itu muslim gadungan. Menyandang muslim sejati aja nggak pantas, apalagi menyandang gelar ustaz palsu yang kayak begitu, ustaz gadungan. Jangan ganggu orang dengan mulut, jangan ganggu orang dengan tangan, jangan ganggu kehormatan orang lain ataupun harta orang lain. Nodong, malak, minta jatah, ayo saya minta toko-toko dimintain, haram. Begitu. Mau duit kerja, mengemis dengan sukarela aja tidak baik, apalagi dengan memaksa. Mengemis dengan sukarela aja tercela. La tazalul mas'alah birajulin hatta yaldallah wa laysa fi wajhihi muz'atu lahmin. Senantiasa orang suka minta, ngemis sini, minta sini. Orang yang suka minta-minta menghadap kepada Allah hari kiamat, di wajahnya nggak ada segumpal daging pun juga. Tuh. Dalam hadis yang lain, mas'alatul ghani nar,
In galilan fagalil, in kathir fakathir. Orang yang berkecukupan tapi masih minta. Berkecukupan mana? Malam ini masih punya makan. Walaupun besok nggak ada makan, itu cukup. Malam ini ada makan, besok nggak ada makan, ya berkecukupan. Tapi ketika dalam status itu dia masih mau mintanya dia adalah api. Yang dia minta api. Dapatnya banyak, apinya banyak. Dapatnya dikit, apinya dikit. Neraka. Man fataha ala nafsihi babal mas'alah fatahallah alaih sab'in min abwabil faqr. Barang siapa yang buka pintu untuk mengemis, untuk meminta, Allah Ta'ala bukakan baginya 70 pintu kemiskinan dan kemelaratan. Jangan minta. Yang sukarela aja minta sukarela, nggak pantas, apalagi memaksa, nodong, malak, minta jatah ini dan itu, nggak dikasih marah lah, nggak seperti itu. Syariatnya Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita umat Islam datang bukan buat minta, kita datang buat memberi, kita datang buat berbagi. Ngasih harta, ngasih manfaat, ngasih makan. Begitu umat Islam, bukan buat ngambil. Kata perangainya Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan majlis ini makin makmur, makin berkah. Dengan berkat majlis ini diangkat bala dan musibah, dijauhkan dari penyakit, virus dan wabah. Dan Allah Subhanahu Wa Taala berikan kepada kita ampunannya, rahmatnya, kasih sayangnya, dan husnul khatimah. Dijadikan kita semua orang-orang yang berkah di dalam hartanya, di dalam keluarganya. Amin ya rabbal alamin. Allah menjadikan hada jama'an marhumah wa khalqana min ba'di khalqan ma'sumah wa la taj'al fina wa la minna wa la ma'ana syaqiyan wa la mahruma. Allahumma adkhilna ma'ahul jannah fa innahu awwalu ma yadkhuluha, anzilna ma'ahu fi qusuriha fa innahu awwalu ma yanziluha. Warhamna yawma yashfa'u lil khalaiqi fatarhamha birahmatika ya arhamar rahimin wa judika ya ajrul ajrin ala hadhihi niyyah wa ila hadratin nabiy al-fatihah.